Nah Pak Hen kan dosen ya, dosen DKV, Iya. guru ya. Pernah nggak Pak ketemu mahasiswa yang ngambil jurusan DKV itu cuma karena menghindar dari mata kuliah matematika atau bisa dibilang hitung-hitungan? Pernah nggak? Saya gitu. Bapak sendiri? Oh iya. Jawab lah, langsung cepat. Oke, selamat datang Bang, Kak atau Pak Hen di series pertama Nakinda, yaitu Nakinda Kreasi. Singkatan kreasi itu kreatif dan menginspirasi, Pak. Jadi memang penonton di sini mengharapkan konten-konten yang kreatif dan menginspirasi, Pak. Terima kasih Pak sekali lagi sudah mau datang ke sini jauh-jauh. Mau datang jauh-jauh kita ngobrol santai-santai. Oke Pak, mungkin teman-teman yang nonton ini belum pada tahu, belum banyak tahu, saya mungkin ada yang sebagian udah tahu siapa sih Pak Hen itu, siapa sih Pak Hendra pertama, SR utama lalala 3 kali ya Pak. 3 kali. Silakan Pak perkenalkan diri, nama panggungnya juga boleh, kuliah di mana, jurusan apa dan profesi sekarang Pak. Iya, terima kasih buat Nakinda ya. Jadi kesempatan yang luar biasa sebenarnya bisa ikut terlibat di, saya bilangnya project sih. Intinya terlibat di sini karena kita kan nggak tahu ya ke depannya itu nggak tahu punya momentum bagus, Nakinda tuh momentum bagus dan nanti di kemudian hari saya bisa nyombong, saya pernah nggak tampil Nakinda. Kita kan nggak tahu, momentum kita kan nggak tahu ya. Saya perdana ya. Jadi kalau perkenalan diri, jadi saya Hendra utama gitu. Jadi kesehariannya ngajar di salah satu PTS di Kota Palembang. Kalau asal dari Padang, kelihatan dari logatnya sih. Asal dari Padang. Saya dulu menyelesaikan studi S1 itu di Universitas Negeri Padang, terus lanjut ke studi selanjutnya di ISI Pedang Panjang. Nah, gitu. Kalau sekarang udah punya istri sih. Apalagi ya, mungkin kalau perkenalan. Kalau Pak Hen sendiri tuh sejak kapan Pak mulai fokus di apa ya, kita nyebutnya sektor seni ini ya, sektor seni ini, dan sudah hampir dari awal mulai sampai ke sekarang, itu sudah berapa lama Pak di Pikuk? Kalau sebenarnya dulu saya tuh lukis. Kalau kalian mau cari-cari jejak digital saya sebenarnya masih banyak. Gitu. Intinya saya dulu bukan melukis sih, tapi dulu tuh di S1 saya tuh ngambil jurusan seni rupa. Itu konsentrasi saya tuh dua, lukis sama patung. Jadi lukis di S1 dulu memang sering sih lukis. Terus ada momentum penting yang bikin saya tuh pengen banget jadi pelukis tuh waktu ada booming 2006 atau 2007. Itu masih terjadi silang pendapat antara para seniman tentang booming itu apa. Tapi saya merasakan si booming itu. Jadi 2007 itu udah melukis karena ada lukis kayak lukis paket. Nah, kan kalau kami di Batu ada paket 1 sampai paket 2, ya paket 2. Terus lukis itu pameran lokal di Taman Budaya Sumba, pameran komunitas juga. Terus lukis pokoknya masih lukis sih pas itu tuh. Akhirnya 2011 itu tuh selesai S1 berhenti lukis. Nah, berhenti lukis karena kan udah sarjana nih, kan pengen kayak orang-orang sih, pengen beli Mio itu Mio sih. Beli Mio kan, kredit Mio, ternyata butuh kerjaan. Akhirnya cari kerja, ternyata nggak sempat lagi ngelukis, ya vakum sih sampai 2013. Ya memang 2013. Akhirnya kayaknya peluang desain itu bagus. Di kampus lagi banyak bahasan gitu, masuk ke prodi di kafe di Pedang Panjang.
di kafe Prambanan intinya baru belajar desain. Sebenarnya saya berdosa juga sih bilang apa namanya mahasiswa saya tuh nggak bisa desain, saja belajar desain pas S2 gitu. Belajar itu kan ini kan bukan ya, belajar desain S2. Berarti dari Jadi jadi matangnya desain saya di S2 itu jadi istri saya ya jadi kan nggak bisa bohong. Iya. Jadi istri saya tuh sebenarnya istri saya tuh waktu saya S2 dia itu lagi TA-nya itu Urban Toys. Itu satu-satunya TA Urban Toys. Mungkin saya bisa klaim di Sumatera ya. Saya mungkin nggak bisa itu yang pertama atau pertama yang mungkin pertama? Urban Toys. Itu ada Urban Toys, jadi istri saya pamer Urban Toys, saya yang ngerancang ilustrasinya ya. Belajar waktu itu Berarti mbaknya juga ini seniman sih. Itu jadi seneng ya. teman seni rupa. Jadi kan sama Martin lah, saya sebagai senior gitu kan. Jadi harus kan kalau di kampus itu kan senior itu dihormati. Dia ada di kelas baru masuk. Kayaknya bisa nih. Jadi ditaklukkan nanti gitu kan. Ya kita balik lagi tadi. Jadi materi sebenarnya pas TA istri saya gitu. Saya bikin ilustrasinya, terus saya bantu ilustrasinya. Akhirnya makin di sana. Aku kuliah desain selesai. Saya ngambil TA animasi saya itu sebenarnya kalau animasi nggak tahu juga. 2000 berapa ya? Sudah 2000 lupa 2000 ya nggak tahu saya lupa sudah kapan. Tapi jelas setelah selesai itu sebenarnya saya tuh mulai bikin karya yang seperti di Instagram sekarang tuh ya pas di Palembang. Bukan di Padang. Di Padang itu saya dikenal sebagai bukan dikenal sebagai tapi lebih banyak ke seni rupa melukis. Nah di Palembang mulai bikin karya ilustrasi gitu kan terus sampai sekarang. Berarti dari melukis tuh pas zaman S1 ya Pak, pas masa-masa S1. Berarti ada nggak sebelum S1 tuh udah bergambar? Kayaknya emang ini bidang saya loh, mungkin dari SMA, SMP gitu. Di SMP. Jadi di SMP itu kan orang tua saya kan guru. Guru seni rupa juga. Jadi guru seni rupa, orang tua guru seni rupa, guru seni budaya kalau di SMP. Jadi banyak sih sering kalau nilai yang lain rendah. Tapi pas ada lomba-lomba di sekolah sering juara. Bikin gambar tentang jagalan bersihan. Jadi berarti dari situ udah ada. Tapi sebenarnya saya juga nyesel ada yang nyaranin saya tuh masuk SMSR. SMSR itu kayak sekolah menengah seni rupa, SMK seni rupa. Itu di zaman di tahun itu di Padang itu bagus, rata-rata yang bagus seniman yang bagus sekarang di Jogja itu alumni semester. Cuman karena ya sama tahu lah kalau kita di kampung kan orang pengen kita tuh SMA gitu kan, semester itu kan kayak sekolah SMK. Pak, kalau dari cerita Bapak ini kenapa Pak Hen itu memilih profesi atau apa ya passionnya itu ini? Kenapa bisa aja Pak Hen jadi pengusaha? Iya bisa aja. Saya ternak lele gitu kan? Kita bisa aja memangkas rambut kan? Oh ini jago memangkas rambut. Jadi memangkas rambut dari SMA itu sesering ininya untuk cari kayak apa ya kayak nama-nama di rokok itu jadi memangkas rambut. Memangkas rambut. Terus kalau sebenarnya ini nggak serius ya mas. Kalau dulu awal-awal bikin ilustrasi itu kan pengen mengenali diri gitu kan karena saya tuh pertama kali ngajar di Palembang itu 2000 berapa sih ngajar 2017 yang di kampus ini. 2017 atau saya lupa 2017. Jadi saya pengen mengenali diri gitu kan bikin karya ke mahasiswa bikin karya saya baru bikin Instagram gitu. Kalau di dulu tuh sebenarnya bukan anak serupa ganti dengan sosial media ya, cuman waktu dulu tuh saya keterbatasan sih sebenarnya yang dia punya gadget aja sih gitu. Nah terus bikin karya ya intinya awalnya pengen ngenalin terus juga ngisi waktu luang gitu kan. Itu awalnya ngenalin yang bikin Pak milih ini kalau yang sekarang saya bikin yang di Instagram itu iya kayak gitu. Itu ya. Karya seni yang Pak Hen buat pertama berarti memang ilustrasi tadi ya Pak? Yang mana yang pertama kali? Yang pertama kali mungkin di video boleh diceritain Pak, yang pertama kali di Padang ada nggak? Ingat nggak apa sih yang dibuat? Yang pertama kali di Padang itu karya lukis, fine art. Apa yang digambar? Waktu itu kalau karya lukis pertama saya itu saya masih ingat
karena kan belajar sejarah seni rupa ya, jadi banyak terpengaruh gaya-gaya realisme ya, Renaissance seperti Leonardo da Vinci sama Angelo. Jadi banyak pengaruh kayak coba-coba kayak gitu sih, gambar orang, terus orang itu lagi kayak kayak lagi ditindih, terus ada cahaya di awal-awal pertama. Saya gunain gue tuh cat minyak, cuma belum dapat tekniknya. Oh itu awal pakai alat-alat cat minyak. Ya. Oh iya. Nah Pak, dari awal kan sebenarnya Pak Hen udah hampir banyak cerita bahwasanya dari SMP, S1 sampai ke S2 itu kan ada banyak perubahan. Ini juga bagian dari pertanyaan sih sebenarnya Pak. Dari awal ya Pak, dari awal Pak Hen di sektor ini, itu banyak nggak sih perubahan Pak, seperti style, pewarnaan, atau bahkan sampai jenis karyanya itu berubah Pak dari awal sampai akhir, atau sebenarnya sama cuma yang beda apanya gitu segala. Oh ini nggak apa-apa, saya nggak ada kesana tuh sih. Nggak apa-apa sih, kalau begitu Makanya karya saya ya, ada perubahan sih. Kalau saya secara pribadi sebenarnya kalau karya itu pada awalnya karena kan kemarin dari sempat kirim swagi di WA gitu ya. Nah, jadi tahun 2007-2008 itu kan booming. Jadi kami itu punya bisa dibilang punya contoh atau punya idola itu memang orang-orang di Pulau Jawa. Kebetulan senior-senior itu sering bawa katalog. Dulu tuh katalog sih, terus sekarang kan tinggal searching. Iya, dulu tuh ada katalog. Jadi kalau senior itu pameran di Jawa, Jakarta, atau Jogja, mereka pulang bawa katalog pameran. Oh, media cetak itu itu isinya Agus Wage, Budi Gusdato, itu banyak lah pokoknya. Jadi Agus Wage itu sering diceritakan sebagai salah satu seorang seniman yang harus dijadikan panutan oleh anak muda. Agus Wage itu memang sering bikin karya tuh self portrait. Jadi kalau karya itu aku versus aku. Oh iya, versus aku itu karyanya yang sering digunakan referensi bagi orang. Jadi karena sering lihat karya Agus Wage, terus Budi Gusdato itu siapa? Itu Agus Wage itu jadikan terpengaruh sama karyanya Agus Wage. Terus akhirnya saya ada teman-teman rata-rata sekarang masih sering komunikasi sih, ada teman-teman bikin self portrait. Jadi self portrait itu kayak saya foto diri saya sendiri, kayak selfie lah. Dia kayak karya Wage sebagian gitu, foto diri sendiri terus direspon, itu saya foto diri sendiri terus buka baju terus bikin pose apa gitu, dipoto terus foto itu dibikin skala di kanvas besar udah 140 160 yang luar biasa sama bikin salah lukis. Nah kayak gitu awalnya gitu self portrait itu, terus ternyata setelah lama bikin self portrait itu terpengaruh ke pribadi kita gitu. Ternyata lebih banyak lebih ceritakan diri sendiri. Kalau orang kan sering bikin karya lukis kan misalkan fenomena sosial, misalkan masalah senjata sosial segala macam. Saya lebih tertarik tentang diri sendiri sampai pas TA saya itu judulnya energi. Nah itu kan keren judul skripsi. Energi, cuma energi. Gak ada yang lain. Itu kenapa setiap saya ngomong ke mahasiswa kok judulnya gitu. Saya udah kayak judul saya energi, cuma energi. Ya. Serius. Kalian mulai searching di Google. Ada. Itu kan masuk. Paling ini saya searching masalah. Itu kan masuk database DT gitu kan. Oke. Nah, itu ada energi. Kira-kira misalkan kalau misalnya judul Hendra Pertama gitu kan mungkin muncul tulisannya S1 saya. Jadi judul energi gitu kan, energi. Akhirnya pas mau itu kan udah DCC itu judul energi. Akhirnya pas mau jilid, sebelum jilid ternyata salah satu penguji agak merasa asing dengan judul itu. Kayaknya kalau ditambah di belakang gimana apa gitu. Ternyata dia ada judul belakang manusia. Apa? Manusia. Jadi energi manusia. Iya. Tapi jadi energi manusia. Jadi energi manusia. Oh, akhirnya jadi energi manusia. Jadi itu tuh udah hampir jilid udah DCC gitu kan. Ganti. Kayaknya energi itu kayak bukan judul seni rupa deh. Bukannya udah lama konsultasi sama Bapak. Ya udah tambahin jadi manusia biar lebih orang tahu ini energi apa. Takutnya orang mikir judul teknik elektro gitu kan. Iya, tahu kan juga ya memanfaatkan energi manusia untuk apa? Elektro atau apa? Iya, elektro. Iya, pokoknya ya
Energi itu apa aja sih? Listrik. Jadi energi terakhir fase 1 akhirnya ya kalau energi itu sebenarnya cerita tentang orang di sekitar sih. Saya juga lukis wajah istri saya. Berapa bukan 160 kali 120. Itu dipamerin. Gimana? Sebesar itu 10 karya loh. Luar biasa. Gimana Saya bisa ini direkam. Iya. Itu 10 karya loh. Maksudnya karya itu beda-beda ukurannya terus dipamerin. 10 karya dengan ukuran Beda-beda. Ada yang 160 kali 140, ada yang 12 kali 12. Tapi paling kecil itu 100 kali 100 minimal di prodi itu. Oke. Ada ininya, ada batasnya. Berarti itu luar biasa besar gue. Standar ya itu. Itu sebenarnya standar. Ada beberapa senior yang semangat itu luar biasa. Kalau itu, Itu lagi dibilang berdarah-darah gue. Bisa dibilang berdarah-darah ya? sangat berdarah-darah. Karena saya sering dengar itu loh. Maksudnya kalau TAS 1 tuh memang kayak kita tuh memang didoktrin sama senior dan iklim pun bangun karya kamera TA tuh masterpiece gitu. Orang senior-senior yang udah wisuda itu tuh datang dan cuma ngomongin pameran. Dia kan pameran di galeri, kan di UNP pernah nih di UNP itu ada galeri. Ada dalam galeri itu pameran itu datang seluruhan. Nah itu bakalan diingat seorang seumur hidup kalau karya bagus dan karya jelek. Wow. Bicarain terus. Dia omongin terus. Iya. Jadi jangan main-main. Kalau mau bikin bagus ya. Jadi kok karya sini gini. Jadi pas itu terus lanjut S2 itu kan berubah jadi kafe. Terus ganti judul gitu kan, bikin judul tesis ada Cako. Ini berdarah-darah juga dulu. Itu yang S2. Animasi. Saya mau nonton itu tuh yang masih dulu itu kan apa sebenarnya apa namanya kayak usulan. Dia tuh kan tahapannya ngajuin TA itu kan panjang. Jadi dia ajuin dulu kayak apa ya? Kayak sketsa gitu. Sketsa animasi itu. Tapi udah animasi. Kamu tuh mau bikin apa? Saya rapin, saya ajuin ini seperti ini bentuknya. Baca Cako. Itu animasi kan Pak ya? Saya di YouTube Pak rilis kan? Yang apanya? Yang di YouTube itu tuh kayak bukan TA itu. Tapi kayak apa ya? Tapi yang di sekolah itu kan? Iya. Soalnya saya pernah lihat Pak. Iya. Tapi itu kayak trailer atau apa namanya? Oh bisa dibilang ya? Iya. Yang full kan itu. Itu kayak teaser. Sebelum film tayang di bioskop ada teaser dulu. Pasti saya tuh nonton sedikit. Hanya beberapa. Judulnya Baca Cako. Baca Cako tuh sempat ditolak juga sama Pak. Yang muji saya tuh Sony Darsono Kartika. Tesis saya tuh yang tanda tangannya Sony Darsono Kartika. Aku cuma makan buku loh dari Pak Ain itu. Pak Ain langsung dilibing loh. Jadi dia suka, ini maksudnya apa? Dek, dia suka manggil Dek gitu. Enggak Dek, masih di kota. Kalau Pak Sony itu asik. Dia tuh mau nemenin kalian tuh, pokoknya kalau mau datang dia tuh kan dosen tamu. Tapi dosen tamu tuh full sebulan gitu. Kalau misalkan kalian mau bahas karya, dia temenin sampai pagi. Cuman kita datang ke sana cuma bahas tentang judul, cerita-cerita masalah karya. Sampai pagi. Dia layanin, sorry enggak. Cuman kalau bahas yang lain misalnya administrasi dia nggak peduli. Ya itu kan masalah kamu katanya. Masalah administrasi jangan tangan belum setujui atau tinggal berkas yang belum. Tapi mau bicara masalah karya, mau bicara masalah apa? Bakal dia semangat gitu. Dia nungguin kita kan datang kayak misalkan kejadian kayak tadi, jadi misalkan jam 7 kita setelah gitu kan. Dia jam 7 tuh udah nungguin pokoknya masih ingat GP hitam gitu. Pokoknya kalau bahas karya seni pasti disiplin ya. Jadi apa ya? Sini saya mati. Nanti cari. Jadi Pak Sony Darsono itu sebenarnya bisa dibilang ada itu dari mana? Jadi Pak Sony Darsono itu bilang banyak berpengaruh juga sih bagi teman-teman yang sama-sama angkatan saya gitu. Dia banyak jadi pembimbing. Jadi apa ya? Pas judul TA itu jadi Baca Cako, terus akhirnya disetujui. Dan terus saya punya teori yang kuat juga kan mungkin pada penuh menyetujui judul itu tanpa teori yang kuat. Akhirnya salah satu di jalan adalah saya gunain teori dia kok bisa bantah lagi deh. Oke. Pak maksudnya yang kan dia. Nah berarti Pak ambil dari buku saya lupa
sejarah seni modernnya Pak Suhet yang Pak pernah kasih saya gunakan itu untuk ngebantah. Nah ya Pak, kalau misalkan memang nggak boleh berarti memang tulisan Bapak itu bisa digunakan. Berarti Pak menggunakan Iya, jadi sama Pak Agung. Kalau Pak Agung tuh dosen ITB, DKV ITB Bandung. Dia sering jadi jadi Pak Agung itu sebenarnya nggak suka dengan karya saya, tapi kebetulan Pak Agung ini juniornya Pak Sony, juniornya, jadi dia nggak bisa apa-apa. Udah, kalau memang disetujui. Jadi yang tanda tangan itu Pak Agung sama Pak Sony, Prof Sony. Jadi dia ikhlas. Iya kan seniornya. Iya. Kalau dari karya Pak Hen, dari keseluruhannya bisa bilang nanti banyak Apa ya? Terus dari karya Pak Hen yang udah dibuat, itu masing-masing itu punya makna tersendiri sih. Kalau karya itu esensi, esensinya. Karena yang sekarang ya, yang sekarang. Boleh yang sekarang aja juga boleh sih yang atau punya ada yang punya ya enggak, atau Pak tuh sebenarnya bikinnya yang penting bagus, bentuknya keren kalau sesuai ada itu tuh saya bagus bicara yang karya sekarang mungkin itu. Iya boleh yang sekarang. Jadi kalau di karya yang sekarang saya bikin itu sebenarnya itu kan banyak berpengaruh. Awalnya kan saya suka pengen saya kan di Palembang nih, kota gitu kan. Kayaknya di Palembang kan banyak graffiti, gimana caranya biar kita tuh seolah-olah juga sama lah dengan mereka. Saya ikutin sel-sel kalau karakter graffiti seperti yang awal seperti itu, tapi sekarang udah coba saya ubah gitu. Kalau sebenarnya itu tuh kan mirip apa sih Dere? Kalau jujur ya, proses karya ilustrasi yang saya bikin itu sebenarnya mirip karya seni rupa. Ya intinya saya nggak bisa bilang itu karya desain, karena gini, yang saya bikin itu sebenarnya mirip kadang saya tuh menceritakan tentang contoh nih, saya pernah dulu bikin karya Mismi itu waktu itu baru pindah ke sini gitu kan, baru pindah ke Palembang, terus kayaknya kangen sama kampung, terus kangen sama calon istri gitu. Saya bikin karya, tapi karya yang saya bikin itu tidak bisa dibaca secara utuh oleh orang umum, maksudnya internetnya lagi kangen, enggak. Tapi cuma saya yang tahu, udah saya bikin. Jadi kalau intinya itu mirip Dere? Jadi kita punya ide nih. Saya sering nerapin itu loh, intinya kalau diisi penampakannya itu sering terpengaruh kayak teorinya Jacob Sumarjo. Jacob Sumarjo itu bilang bahwasanya seniman karya itu seniman ditambah dengan objek sama dengan realitas baru. Jadi dia tuh bukan mindahin objek, misalkan kita tuh terinspirasi mau bikin ini nih cup berisi minuman gitu. Bukan cup berisi minuman yang dipindahkan ke karya, bisa jadi gambar orang, bisa jadi gambar lain gitu. Itu udah ekstraknya. Berarti dari karya Pak Hen tuh ada yang Pak Hen cukup Pak Hen sendiri yang tahu gitu kan? Iya sih, itu sebenarnya dulu sih saya ngotot bilang untuk karya desain, tapi setelah belakangan saya coba jujur, ngapain saya jadi terus. Dan saya bikin bukan karya desain. Gitu. Jadi nggak ada yang kayak misalnya kayak ini yang nggak saya gambarin bentuknya begini karena esensinya tuh gini, itu ada nggak? Yang kayak terdengar lebih lebih kontekstual, lebih nggak ada. Kalau intinya yang kalau saya tuh lebih kebalik sih ya, karena mungkin di terpengaruhnya banyak di waktu sekolah S2 di Padang Panjang. Jadi pada Panjang itu mereka banyak gunain teori Jacob sih untuk karya. Jadi karya yang hadir itu sebenarnya bukan bentuk ide aslinya, sudah dirombak dan segala macam. Dan memaparkan karya misalkan warna merah ini mencirikan seperti itu, karena jadi bahan ketawaan gitu. Serius kamu menceritakan warna merah ini warna marah? Gitu ya? Serius, apakah ada problem lain? Banyak problemnya, kadang kita gunakan warna merah karena malas ngadu, karena cuma warna merah tersedia, dan karena warna merah ini mungkin yang bisa berdekatan dengan warna kita sebelumnya. Jadi di sana tuh memang diminta kadang kejujuran. Jadi sampai sekarang masih terbawa. Gitu. Berarti itu bukan sekedar perspektif yang merah. Tapi kalau pas di kelas ya kayak gitu. Pas presentasi di kelas kayak gitu, tapi aslinya enggak gitu. Kenapa? Dari awal mula Pak Hen di dunia kreatif ini, Pak, itu
pameran. Udah berapa pameran Pak yang Pak ikutin? Saya ingat Bapak aja. Ingat Ya atau pameran yang yang saya ingat tuh kalau di Padang tuh rutin, nggak tahu berapa kali. Kok di Padang sering di Taman Budaya. Jadi ada satu momen yang penting ya, yang saya ingat tuh, pokoknya sampai sekarang. Jadi kalau di Padang itu, misalkan kita nih kuliah lukis, terus paket 1, 2, 3. Itu kan kalau 1 kan saya, 2-nya ada senior, 3 ada senior lagi. Jadi itu saling pokoknya saling bersaing lah. Jadi ada satu momen, ada pameran besar sih, kalau dulu besar pamerannya Taman Budaya. Jadi ada satu karya saya tuh bisa dibilang cukup fenomenal di kampus pada periode itu. Judulnya Aku Bukan Siapa-Siapa gitu. Aku Bukan Siapa-Siapa. Jadi judulnya Aku Bukan Siapa-Siapa itu cukup fenomenal. Ya di waktu itu antara kami dan kakak-kakak gitu. Jadi karya itu ternyata cukup mengganggu cukup menggugah dan mengganggu dosen. Akhirnya pas pertemuan berikutnya almarhum ya, mendiang Pak Haris Kumbang mengajak saya. Dia tuh bawa undangan. Kita kan presentasi nih. Kalau di Padang pasti presentasi kelasnya ada. Jadi kita tuh duduk di lantai sehat, ngopi, ngerokok. Oh berarti kayak Pak Sumbu kemarin. Nah iya, ngerokok gitu kan, karya di benteng gini. Terus pas saya semua ngejelasin kan, walaupun ngomong salah ada gitu. Wah karya kamu bagus gitu. Warna kamu tuh udah mencapai karya realis katanya. Kata dia Pak Yus. Jadi dia bawa keluar dari tas kecil ini. Apa nih Pak? Saya mikir dibeli gitu. Enggak. Dan itu tuh undangan di depan kakak. Dia tuh kalau kita presentasi waktu lukis itu udah orang tuh ngeliatin keseluruhan. Kakak tingkat, adik yang baru masuk itu udah lihat lagi semua. Wow. Jadi kasih undangan. Ini apa Pak? Wah, kamu saya undang tanpa seleksi. Alhamdulillah saya buka undangan. Masih simpen sekarang undangan itu. Masih ada Pak? Masih ada. 2008 nih undangan gitu. Diundangan tanpa seleksi dan teman-teman lain pun kayak apa ya, kayak Hendra udah capai, kayaknya udah mulai melihat cinta karirnya bagus. Udah mulai. Teman-teman tuh kayak wah cinta kamu udah ada gitu. Itu diperbincangkan loh. Berarti hot trend juga saat itu ya. Dihormati loh, dan maksudnya orang nanya, weh Hen, itu gimana? Gitu. Sampai sekarang itu momen yang paling saya ingat ketika di studio lukis tuh orang rame-rame terus wici ya gitu, mantap. Itu bisa Pak rasain waktu saat itu. Iya, gitu jadi yang Bapak dari mungkin dari kuliah atau sekarang itu siapa aja Pak yang udah Pak pernah ajak kolaborasi dalam boleh diceritain Pak salah satu kolaborasi sebenarnya kalau dari kuliah sudah sering sih. Dari kuliah itu dulu tapi bukan kolaborasi mirip-mirip yang di Instagram itu sih. Kolaborasinya misalkan bikin gambar bersama gitu di satu kanvas atau satu dinding. Oh pernah. Soalnya yang kita lihat itu di Instagram. Nah, sama satu dinding pernah. Dan bikin gambar merespon sketsa juga pernah. Sketsa teman kita respon gitu kan. Oh gitu. Nah, tapi kalau yang di Instagram nih kemarin sama siapa ya? Paling berapa kali? 4 atau berapa? Misalnya pertama kali sama teman di Padang, saya lupa. Terus sama Craig, sama terakhir sama Miao FC. Oh, berarti Pak dari sekian karya Pak ini nggak semuanya masuk ke sosial media, terutama Instagram nggak semua. Berarti banyak yang belum ibaratnya dia untold story yang banyak. Banyak ini gimana ya? Bisa dibilang memang ada sih saya siapin gitu kan. Saya tuh memang dari dulu pengen eksibisi full sendirian. Bukan kayak kemarin kan sebenarnya kayak pengenalan, saya pengen kenalin saya tuh pengen bikin karya ngarahnya gini sekarang gitu. Saya nggak bisa bilang cuma mereka tunggal, cuman kayak ngerangkum sebuah karya terus di-share ke orang gitu aja sih. Tapi kalau yang saya simpan, iya bisa dibilang banyak. Nah Pak, dari karya-karya Pak itu ada nggak sih yang niat saya buat ini buat dijual? Atau pas udah Pak buat sampai mati. Pak udah buat ternyata ada yang nawar. Ketawa sih. Jujur sih. Iya, mungkin ada yang nawar gitu kan. Oh ini Mas karya mau saya beli ya gitu. Mungkin aja kan. Kalau dulu ini kan jujur nih di Padang dulu pernah. Jadi gini, di Padang itu ada satu momen juga sih, itu tuh di Padang itu kan pameran Taman Budaya. Jadi ada satu karya saya judulnya Paket Energi.
Jadi Pakaian Energi ini dipajang di Galeri Taman Budaya Sumatera Barat. Jadi Pakaian Energi ini saya nggak sempat datang lihat pameran antara waktu itu apa ya, pas saya lupa ada kegiatan kampus jadi saya datang. Jadi ternyata karya itu ada yang nawar anak Chinese di Padang. Orang tuanya itu kayak pengusaha di Padang, dia itu Chinese, terus sekolah di Sirkuit sekolahnya. Dia nawar karya itu tertarik. Jadi nawarnya awalnya 1.500.000 gitu. Itu di tahun 2000 berapa? 2009. cukup besar. Iya, cukup besar. Jadi pas ditawari seperti itu, saya nggak tahu. Jadi pas datang ke kampus, ada orang ngabarin. Yang ngabarin ini kuratornya. Kurator ini kan penulis pameran nih, yang Iya. ya. Jadi Hendra, dia tuh juga dosen saya. Hendra, karena kamu ditawari sama orang-orang kalau yang berikan ada orang Cina, yang nawari katanya. Oh, iya Pak, ya katanya. Dia tuh mau beli 1.500, nggak apa-apa Pak katanya. Jadi ketika proses itu udah, oh ya udah saya balik lagi ke Padang katanya kan. Jadi pas itu ternyata nggak jadi gara-gara ini karya tersebut harus lewat, nggak tahu ya, waktu itu harus lewat kurasi dulu sama pihak galeri sehingga harus baru bisa dijual. Oh, jadi nggak langsung Ya, saya nggak tahu waktu itu. Jadi nggak jadi. Ada mekanismenya. Ada mekanismenya. Oh, gitu. Terus kalau yang sekarang itu bisa dibilang kalau orang yang beli karya secara utuh ada nggak ya? Nggak ada. Ya nggak bisa ngomong. Iya. Kalau karya yang intinya karya ilustrasi yang saya bikin itu nggak ada yang kadang tapi kalau proyek misalkan bisa nggak bikin ini itu ada, tapi kalau yang yang beli langsung nggak ada sih. Tapi gini, ada sih kadang saya diskusi dengan istri, kita bikin karya yang dijual, coba-coba gitu kan, ternyata nggak bisa. Karena saya sering, kayak saya cerita sama diri tadi, karena ketika saya bikin karya, saya masih mengisi kepala saya itu dengan konsep-konsep berpikir seni rupa, konsep-konsep berpikir desain. Oke. Saya nggak intinya kan ya nggak mau peduli lah gitu kan karya atau enggak. Gitu. Oh, yang dimana pada saat hasil karyanya jadi belum tentu semua orang suka. Dan akhirnya gini, itu tuh kan kayak berjodoh. Ada saya pernah dulu. Itu tuh saya coba pernah sebenarnya kepancing sih apa sih yang saya bisa lakukan ketika dulu awal-awal lockdown. Saya coba lelang karya. Jadi pas coba lelang karya itu ada beberapa sih yang nanya, gitu kan. Terus ada yang nanya, terus ada juga yang dia tuh mau apa ya, bukan karya saya yang lelang itu yang dia mau, cuma toys. Ada saya pernah bikin toys. Permainan ya. Itu gitu. Tapi saya pikir usah lah. Tapi akhirnya satu-satunya karya mungkin yang bisa menghasilkan uang ternyata karya itu. Jadi ada pameran kemarin di Kemenparekraf dari pameran dari rumah. Jadi mereka tuh kayak ada. Jadi mereka tuh kayak ngasih stimulus ke seniman. Jadi kebetulan saya masukin karya lama itu Pak yang pernah saya ikutkan pameran dan juga pernah saya ikutkan lelang, ternyata itu lolos dan dikasih stimulus. Mungkin stimulusnya nggak seberapa tapi jadilah untuk bangkit. Tapi dapat stimulus. Itu termasuk Satu-satunya mungkin karya itu tuh karya seni sih. Ya kan, bukan kita nanya ini bukan berarti kayak karya apa aku enggak, maksudnya kita penasaran ada nggak sih yang udah ada. Tapi itulah yang sulit ya. Iya. Nah, Pak, kalau Pak Hen sendiri ada nggak sih role model Ya. baik di dalam negeri ataupun di luar negeri itu ada nggak Pak? Ada. Nah, saya itu sebenarnya nggak tahu ya. Idola lah ya. Atau mungkin bukan diajarkan sih, cuman iklim di tempat saya lahir gitu kan. Tempat saya lahir, terus tempat saya berkembang dari kecil sampai besar, terus di orang-orang tua itu tuh kadang bukan tidak mengajarkan kita harus meniru, karena kan dari saya dari Padang ya. Karena kan di Padang itu ya banyak yang bisa dijadikan contoh dan banyak yang bisa dipelajari tanpa harus belajar ke orang. Jadi awalnya saya nggak punya, kalau pas kuliah dulu ya kayak itu ya Swagi, Mas Yadi yang jadi kayak patokan. Kalau misalkan pas awal-awal desain itu kayak yang saya ajak collab itu, keren gitu kan, keren bagus.
terus Mio saya jadikan, terus apa lagi. Tapi gini loh ya, saya tuh bukan jadiin dia role model sih, cuma saya tuh pengen apa ya, karya saya tuh bisa terekspos mirip mereka gitu. Sebelum saya sadar. Tapi sekarang kan seperti ini. Jadi dulu oke lah kita jadikan teman-teman yang di Jakarta itu sebagai role model, tapi saya akhirnya berpikir seperti ini. Saya sendiri yakin saya masih punya kekayaan gitu. Artinya kekayaan ide, karena saya berasal dari kampung, karena di kampung itu banyak yang bisa dieksplor. Ya, baik dari bahasa, ide, visual, warna, budaya dan segala macam. Akhirnya saya pengen beranjak ke sana. Bukan pure tradisi, tapi kebiasaan kita di kampung. Contoh, kita dari pernah ikut komen ya, saya ingat, saya tuh ada bikin karya yang mantra rumah ibu gitu. Iya, itu sampai sekarang mungkin Pak. Iya, mantra itu rumah cerita perasaan itu mengenai dapur. Iya, tapi kan visualnya kayak gitu kan. Iya, benar Pak, seperti itu. Jadi kayaknya banyak sih yang di kampung itu yang bisa saya ambil, saya jadikan ide gitu. Tapi kalau yang mempengaruhi banyak sih. Tapi sekarang saya coba lepas brother. Intinya untuk dari periode saat saya bikin karya yang ragu-ragu kemarin itu saya udah lepasin semua. Intinya saya tidak ingin terlihat saya pengen bikin karya nggak pakai jaket lagi. Saya pengen bikin karya yang nggak pakai pose. Saya pengen ngancurin itu semua. Saya pengen ngancurin. Ngapain sih nanggung? Saya udah nggak bisa lagi memoles-moles kata saya untuk desain gitu. Karena udah terlanjur jauh. Saya pikir cukup, mungkin saya ngajar desain aja. Mungkin ngajar desain saya ini secara teknis gitu. Oh, gimana cara mengoperasikan Adobe Illustrator, gimana cara mengoperasikan Photoshop, gimana motong objek ini ngasih warna. Cuman saya akui, saya harus main saya di sana. Saya nggak bisa masuk ke wilayah yang pure desain. Ya, saya harus akui. Intinya, saya harus ngakuin kalahan itu. Ya ngapain saya meles-meles terus? Oh, ini. Berarti pelan-pelan Pak melepaskan itu, dan terakhir kapas kamera demo. Iya, yang baru itu saya lepasin. Yang ininya bukan berarti saya menolak bikin karya desain, enggak. Tapi saya pengen melihatkan orang versi terbaik saya gitu. Saya tuh sebenarnya dulu mengidamkan bikin karya seperti ini, tapi takut kalian nggak suka. Akhirnya saya biarin. Ya masa bodoh. Sekarang Pak biarin aja. Buat. Iya, kalau kalian nggak suka masalah ini kan. Sifatnya apa ya? Nggak apa, lanjut aja pertanyaan lain, nanti saya bahas yang begini. Nah, kalau Pak Ender ini bilang bahwasanya ide saya itu masih banyak yang bisa dieksplorasi lagi, terutama balik ke kampung, apalagi lebih banyak mantra rumah ibu itu tadi salah satunya Pak. Nah, kalau Pak Ender itu pernah nggak sih pas berkarya itu tiba-tiba atau pas mau karya tapi kehabisan ide gitu? Apa kalau zaman sekarang tiba-tiba art block ya? Art block, stuck, bingung mau apa gitu, pernah nggak? Sering. Jadi sering Pak. Ya kita kan ngapain ya? Bagus sebenarnya ya, bagi-bagi cerita juga. Jadi itu tuh sebenarnya memainkan Andika, maksudnya gini. Mungkin bagi orang lain mungkin kayak mengistilahkan art block atau mengatakan itu mentok. Saya nantikan itu, kadang-kadang saya nantikan. Artian saya selama itu sering nabung. Jadi saya sering nabung, saya mau bikin ini, serinya ini. Ternyata setelah jalan 1 bulan, seri itu gak segar lagi, saya buang, saya pakai ini lagi. Akhirnya sampai sekarang saya bukan mengaku bahwa saya tidak menemukan art block, bukan. Tapi saya akhirnya menemukan titik temu bahwasanya kebuntuan itu adalah sumber ide yang bagus untuk bikin karya, bukan karya desain. Baik. Ya, itu catatannya bukan karya desain. Karena kalau bikin karya desain kamu buntu, kliennya marah, benar kan? Iya, benar. Nggak bisa malah. Ya nggak bisa malah. Jadi klien minta ya gitu gas. Ya harus buat aja dulu ya. Mau salah mau itu nanti dulu. Problem pasti ada revisi, pasti kan ada revisi. Kan banyak juga penyedia website penyedia template gratis. Itu kan permasalahan itu. Iya, benar kan?
dari sisi itu aja kita nggak bisa beralasan. Iya. Apalagi kalau yang wah kita hard block kok Nggak masih bisa, nggak bisa ya. Iya. Dia kan Kita lagi hard block. dia kan nggak tahu kayak ini minta gratis. Ditunggu terus minggu lagi ya. Lagi ada ide nih. Kalau teman-teman saya kan sering minta tolong bikin undangan gitu kan. Ya minta tolong bikin undangan. Terus dia tuh kan minta free biasanya gitu. Ya kalau misalkan lagi nggak mood ya lagi nggak mood nggak saya bikin. Tapi kalau misalkan dikasih duit kita nggak bisa kayak gitu. Dia kan bayar kita dia. Iya. Tapi kalau saya sendiri kadang ketika blog itu saya nungguin momen itu dan itu kesempatan emas untuk bikin karya. Ya, karena saya melihat selisihnya seperti ini karena Dedi kan tadi awalnya cerita ini bikin berbicara tentang sektor apa ya katakan seni rupa gitu. Ketika art block itu ya misalkan ketika art block itu sebenarnya ada celah besar kita ngambil ide dari sana gitu. Sebenarnya bukan art block sih intinya, tapi lebih ke apa ya? Kita selama ini tuh terlalu sering mengeksploitasi ide, terus ide kita itu tuh harus utama ya. Paham ya maksudnya? Yang kita bikin itu contoh nih, kita bikin ini sering muncul di feed Instagram, sering kita lihat di Pinterest, di ArtStation segala macam. Nah kita bikin itu juga. Berarti yang apa? Viral. Yang viral kita ikutin yang gitu. Itu kadang level viral kan beda-beda. Ada yang terlalu viral. Kadang ada yang memang viralnya harus tengah gitu kan. Ya. Kita tiru-tiru itu. Emang top. Karena yang kita bikin itu bukan pure aktualisasi diri, tapi memang pengen ikutan. Ya kalau misalkan mahasiswa desain grafis harus seperti itu dong. Kalau nggak ada orang kenal, benar kan? Jadi kalau kamu ngikutin yang viral siapa yang kenal? benar. Jangan jadi seniman. Benar kan? Berarti ada porsi dan segmentasi. Harus kita nggak boleh campur aduk dulu. Saya tuh campur aduk karena pengen ngetes. Atau di tempat saya sekarang ajar ada kemungkinan nggak kita melahirkan satu karya yang itu lintas ilmu, terus konsep dasarnya juga bisa dipertanggungjawabkan. Ternyata susah. Oke. Nah, Oke. Nah, Pak, ini kan di era internet cuy, era internet. Udah besar ya, Pak ya. Dalam artian kalau kita mau bikin sesuatu tuh bisa nyari referensi. Atau kalau Pak tadi ada template gratis gitu yang bisa kita pakai gitu kan. Nah, cara Pak menyikapi membuat karya tuh apakah Pak juga ini bikin karya tuh nyari referensi dulu? ini dari nanya kapasitasnya sebagai nanya sebagai desainer atau ini arahnya ke seni rupa seperti apa? Kalau berdua Pak ini nggak sih? Saya senang coba bahasnya sih. Kalau misalkan di desain, kalau misalkan di desain sebenarnya nggak terlalu jadi masalah sudah. Misalnya kamu cari referensi, terus kamu referensi ya ini sekarang kita ada istilah kayak tiru modifikasi apa lagi? Amati tiru modifikasi. Amati tiru modifikasi jiplak gitu kan. Nah sebenarnya kalau misalkan kamu dari mahasiswa desain grafis ya harus peka terhadap itu. Karena kan orang umum kan yang itu. Iya, benar kan? Iya, harus peka terhadap itu lihat lagi gitu. Nah, kalau saya sebenarnya kalau untuk karya atau untuk ada kadang orang-orang yang dititipkan Tuhan untuk meminta proyek kepada saya ada juga beberapa gitu kan. Ya tuh datang bisa bikin ini enggak? Itu kan titipan Tuhan, enggak terlalu banyak bisa dihitung sama jari. Itu biasanya pedoman saya memang karya-karya yang sering ada di Instagram, Pinterest segala macam. Pak itu menyesuaikan. Iya, karena saya belakangan ini udah mulai saya paksain karya-karya yang saya anggap bagus secara seni rupa ke orang lain yang minta desain itu mereka nggak suka deh. Kan bener kan desain itu sih. Kita harus intinya kan kita harus dengarin mereka pengen gitu ya terserah kita bikin. Tapi kalau untuk seni rupa saya kadang memang coba saya tuh pernah gini loh. Saya tuh ngambil momentumnya Agana Rahab. Kalau karya dulu, Agana Rahab itu kan sebenarnya ketika dia bikin karya, kalau kita bicara teknis kan udah lama loh bikin manipulasi foto itu kan udah lama gitu. Tapi karena Agana Rahab ini bisa mengemas dengan konsep yang bagus dan juga jarang digunakan orang pada saat itu, akhirnya itu bisa diangkat dari karya fine art.
kan dapat akhirnya saya ngambil momen kayak gitu, saya nggak bakal cari yang baru atau yang belum dibikin orang. Sekarang kayak gitu. Momen yang tepat. Iya, karena saya pikir ada mungkin karya teman atau ide teman di tahun 2007 yang itu sempat dia bikin, ternyata nggak diteruskan karena saya pinjam, saya kembangin. Karena seperti itu. Iya, karena seperti itu. Berarti Pak mencoba untuk coba mungkin aja momen ini tepat. Iya, Coba kita buat. karena kan kita nggak bisa prediksi kalau misalkan arahnya memang di desain gitu kan, kita kan bisa prediksi. Sekarang orang sukanya bikin kayak gini, gitu, template desain seperti ini, warna seperti ini. Terus orang orang pengen ada video juga, kan kayak gitu. Jadi kalau saya bawa ke karya saya kadang-kadang nggak nyampe. Oke. Bapak, ini agak sedikit membahas ke anak muda zaman sekarang. Yes, mantap. Jadi kan sekarang ini sebenarnya sering kita temui juga anak muda yang baru masuk ke sektor kreatif ini dengan terang-terangan menjual jasa dia itu dengan idealis, Pak, ketimbang memikirkan prioritas keinginan klien. Kan karena klien kan udah kayak kata klien tadi, dia udah bayar loh. Dia mau minta gini, hampir 80% itu bisa dibilang kan hak dia gitu loh. Nah itu gimana Pak nyikapinya anak muda yang menjual jasa dengan idealisnya, bagusnya begini mas, karena warna tuh ini, karena bentuk tuh gini gitu. Jadi kita balik lagi cerita hak istimewa tadi. Jadi kalau misalkan sambil Nakinda ya kalau misalkan Nakinda itu sudah memiliki hak istimewa gitu kan. Terus ada klien datang, dia tuh bawa brief desainnya, ini mau bikin warna ini. Tapi dalam kepalanya dia itu percaya apapun yang dibikin Nakinda, apapun yang dibikin Nakinda pasti bagus, pasti laku. Nah itu persoalannya beda, pasti itu tuh nggak masalah ketika dia itu idealis loh, karena dia berbicara tentang warna yang dalam desainnya klien itu kurang bagus, terus dia dinawarin warna baru dan dia akuin itu bagus, itu kan idealisme. Dia kan idealisme dia tuh. Tapi jadi harus Nakinda itu harus punya hak istimewa, dia harus punya pengaruh di dalam kepala orang bahwasanya apapun yang dibikin Nakinda pasti bagus. Berarti Kepercayaan. Iya. Ke klien. Tenang aja Pak, pasti bagus gitu. Ya bahasanya kayak gitu. Tapi mereka dalam pikirannya ya saya tanpa ngomong pun ya sudah lah, seren aja lah. Ini pokoknya seviral yang bikin kemarin. Bahasanya gitu. Bahasanya siapa? Tapi kalau misalkan ada yang dia tuh mungkin baru belajar desain segala macam, masih siswa kan, ditambah juga muda. Masih perlu diingatkan lagi sebenarnya. Kalau misalkan kamu tuh ada bakat, kita tuh ada bakat kayak nggambar, lukis, pengen coret-coret, pengen bikin abstrak, pengen ngecat segala macam, saya sarankan jangan masuk desain. Walaupun di tempat kita, di kota kita ini belum ada prodi atau jurusan seni rupa, tapi jangan masuk desain, kalian bakal kecewa. Ya kayak tadi ya Pak. Iya, kita bakal kecewa. Mereka nggak bakal nemuin titik temu kalau misalkan desain ini kan. Ketika mahasiswa itu sadar kuliah desain seperti apa kan, yang di bawahnya itu kayak misalkan niat untuk merubah kehidupan lebih baik, niat untuk merubah psikologinya ke depan lebih baik, jadi perusahaan, kan niat seperti itu. Nah kalau misalkan dia pengen jadi pelukis, pengen jadi seniman, jangan masuk desain. Itu yang menyebabkan dulu saya tentang itu dan saya kan dulu pernah bilang bahwasanya apapun yang kita ceritakan sekarang itu bisa jadi tidak benar, itu benar, ternyata terbukti karena kan nggak absolut itu kita bahas. Akhirnya saya terima kekalahan gitu. Saya sangat ngotot lagi bahwasanya kalau memang kamu tuh hobi gambar dan gambar bagus, bikin cat segala macam, jangan masuk desain. Kamu bakal kecewa gitu. Di desain itu bicara tentang bagaimana kita menawarkan keinginan orang, terus juga di sana bicara tentang ya untung lah. Ya ngapain misalkan bikin desain capek-capek terus ya kita nggak untung, itu kan benar kan? Iya benar. Nah Pak Hen kan dosen DKV, Iya, guru ya.
Pernah nggak Pak ketemu mahasiswa yang ngambil jurusan DKV itu cuma karena menghindar dari mata kuliah matematika atau bisa dibilang itu hitungan? Pernah nggak? Saya gitu. Bapak sendiri? Oh iya. Jawab lah, langsung cepat. Iya. Tapi kalau istri saya ini dulu IPA gitu kan. Dia tuh ya waktu sekolah SMA IPA terus masuk dulu SPMB ya, SPMB itu ngambil bahasa Inggris sama seni rupa ya. Matematika sama seni rupa. Matematika lolos ya. Lolos apa ya? Pilihan tiga. Jadi sebenarnya kalau saya menghindari itu, tapi kita balik lagi pertanyaan Dedi. Sebenarnya memang iya mereka tuh ngindarin kayak ngindarin kayak matematika gitu kan. Terus dengan memang benar. Cuman kita harus sadar kalau misalkan kalian memang kita memang masuk ke DKV harus jago hitung-hitungan. Kemarin minimal hitung-hitungan duit. Iya. Ya kita. Betul. Nah, kita harus berbeda dengan pembahasan gitu. Nah, Pak, bicara soal duit, gitu, Pak. Menurut Pak bagus nggak sih kalau mata kuliah itu ada mata kuliah yang bukan mata kuliah ya, kalau mata kuliah terlalu besar. Pembahasan mengenai di jurusan DKV pembahasan mengenai negosiasi. Bagus nggak Pak? Harus. Sebenarnya itu kan bisa diselipkan. Kan kalau dibikin mata kuliah baru kan bikin kurikulum baru. Kan ribet nanti bikin materi baru kan yang meninggal di dosen itu susah loh. Iya. Ini cuma sekedar ini aja Pak. Disisipkan sebenarnya di tiap materi dosen. Jadi sebenarnya tiap materi itu disisipkan. Intinya saya secara pribadi mungkin ketika ngajar semester depan harus seperti itu lagi. Jadi kita sisipkan mungkin secara garis besar saya bisa jelasin, tapi secara pengalaman saya nggak punya. Iya. Saya nggak berani mengatakan bahwasanya digigit lebah itu sakit, sementara saya belum pernah digigit. Jadi mungkin secara garis besar itu garis besar bahwasanya ya kalau kamu mau kuliah di DKV ya harus menghasilkan. Nah, ya terserah gini. Jadi dulu pernah ada semacam narasi di antara kita yang belajar desain di sekolah desain kita kan. Jadi ya ngapain harus jadi operator, ngapain harus jadi pegawai di perusahaan desain segala macam, kenapa nggak buka usaha sendiri? Itu harus kita ubah. Jadi operator bagus, jadi freelance bagus, jadi pegawai kantor bagus. Selagi intinya mereka bekerja terus ya kalau masalah rezeki kan ada yang ngatur ya. Mereka bekerja seperti itu kan mereka menghargai diri mereka sendiri dan juga bersyukur. Dulu saya mentangnya ngapain kamu besok jadi operator? Ya ternyata itu bagus loh. Sekarang pemikiran itu malah harusnya diubah. Harus dirubah. Ini juga bagus, ini nggak ada yang salah. Benar. Tapi selagi mereka, kalau secara pribadi saya masih bertahan, selagi mereka masih bekerja di bidang atau di rumput ilmu yang mereka pelajari ya. Nah, gitu. Ya kalau misalkan nggak dirubah cara kita berpikir seperti itu, mindsetnya kacau balau terus ya. Iya sih, betul Pak. Berarti emang dalam setiap mata kuliah itu bisa lah ya diselipkan cara bernegosiasi. Karena kalau kita ambil dari pemikiran orang tua yang memuliakan kita, mereka tuh pasti kayak ya habis kuliah kan harusnya kerja gitu kan. Pasti dari ya mau kita harus coba untuk ya kalau bisa dari kuliah udah bisa ngasilin duit itu bagus sebenarnya. Makanya butuh ilmu negosiasi. Sebenarnya gini, kalau kayak kadang kita harus sadar juga ya, di perkuliahan sebenarnya nggak keseluruhan sih diajarin. Jadi sebenarnya membangun mental mahasiswa di perkuliahan, apalagi tempat sekolah kita, saya bagusnya bilang sekolah ya, tempat sekolah kita itu kan memang menyiapkan tenaga didiknya untuk siap bekerja setelah itu. Jadi kalau saya rasa untuk negosiasi mungkin pertama bisa disisipkan di tiap materi. Terus yang kedua yang si pelajar tadi ya harus banyak nanya juga sama senior, terus banyak juga baca-baca informasi. Aktif lah ya. Iya. Kan sekarang banyak loh. Maksudnya gimana cara memenangkan negosiasi itu kan? Oh iya, yang ilmu itu banyak sih sebenarnya. Kalau pada dasarnya apalagi di era itu. Karena kan basicnya ya kalian kan D3 gitu kan. D3 itu kalau misalkan kita bawa maksudnya gini, terkadang contoh nih saya mengharapkan orang ketika keluar rumah
seluruhnya memakai masker. Saya mengharapkan saya bikin desain, saya bikin poster yang di dalamnya itu ada narasi mengingatkan bahayanya kalau misalkan tidak memakai masker keluar gitu. Kadang kita berharap terlalu besar, itu tuh mirip utopis gitu. Dalam artian itu tuh tatanan kehidupan yang dibayangkan nggak mungkin terjadi dah. Kayak ideal-ideal yang dipikirkan oleh orang desain itu sebenarnya apalagi kayak iklan masyarakat itu kan sifatnya utopis. Kayak misalkan menghimbau orang jangan buang sampah sembarangan dan segala macam, itu kan sifatnya bisa jadi itu tuh mustahil gitu. Jadi alangkah lebih baiknya daripada kamu ngarahnya nanti ujung-ujungnya berpikir sosialis terus berpikir arahnya ke fine art, fokus aja sih sebenarnya di DKV yang intinya yang kamu bisa menghasilkan uang dari situ, terus kamu punya nama baik juga di kepala orang usaha. Iya. Itu aja sih. Ngapain kita itu saya nyadar kamu dengar Bang Sugiarto tuh kepentingannya apa gitu. Jangan sampai ternyata selama ini narasi kamu udah bagus dalam pikiran, kamu udah membangun cara berpikir bagus, tiba-tiba kamu dengar itu, ya ngapain? Kan kita kan nggak harus menguasai seluruh itu. Iya benar. Jangan serakah juga. Karena memang ada porsinya. Nah ini udah masuk ke session dekati terakhir Pak. Harapan dan sarannya Pak untuk anak-anak yang baru masuk ke dunia sektor kreatif ini, baik itu semua konteks Pak ya, baik desain grafis, ilustrasi dan segala macamnya. Silakan. Ini kalau saran sih sebenarnya kalau yang jelas untuk di sini ya di kota kita ini. Jadi sebenarnya balik tadi kalau misalkan kalian memang hobi gambar atau punya ide-ide liar, sebenarnya saya tidak terlalu menyarankan untuk masuk ke DKV karena dia bisa kecewa, gitu kan? Karena kalian ngikutin siapa namanya? Jadi kadang kita ngikutin seniman gitu kan. Mukli bisa dibilang itu kategorinya desainer. Oh iya, desainer. Seniman. Kategori desainer yang muncul di Instagram itu, yang viral, yang karyanya digunakan oleh beberapa perusahaan dan itu tuh rata-rata desainer. Mereka memang mengerjakan desainnya ya untuk kebutuhan klien dan mereka sebenarnya punya hak istimewa seperti contoh. Ada beberapa karya seniman yang kita ikutin di Instagram itu kan kita kan lihat itu karyanya karya fine art gitu yang dijadikan komersil. Sebenarnya kan itu saya bilang istimewa tadi. Jadi ketika dia sudah punya nama bagus dan terus ketika sudah punya nama bagus, ya akhirnya perusahaan-perusahaan atau instansi-instansi terkait yang memanfaatkan itu untuk dagangan sebenarnya masalah. Kalau misalkan memang pengen seperti yang diceritakan tadi, ya saya rasa memang harus banyak ekspor. Kamu harus intinya kita harus spesifik aja sih. Dalam artian kalau memang pengen seperti kayak contoh nih, kayak katakan Clay gitu, ya kita harus banyak ekspor gambar juga, harus ngerti juga. Dalam artian Clay itu backgroundnya seperti apa? Gitu. Kalau misalkan ini kan nggak enak juga saya bahas di sini. Iya, ada editor bisa ya. Kita punya background yang lain juga gitu. Jadi intinya ya eksplor aja sih. Jadi kalau berharap karakter ilustrasi kita bisa masuk ke ring seperti itu untuk saat sekarang agak susah. Kenapa saya bilang agak susah? Saya dan teman-teman di Nakinda itu belum punya koneksi bagus ke teman-teman yang mempromosikan atau teman-teman yang menyampaikan bahwasanya ilustrasi kita bikin ini bagus. Maksudnya seperti ini, kita tinggal jauh dari pusat. Kita udah tinggal jauh dari sana. Oke. Karena di Jakarta semua misalkan perusahaan-perusahaan besar ini kan dari Jakarta. Iya, mereka ngapain nyari seniman ke Palembang? Oh iya.
di sana banyak. Oh. Jadi berarti kita harus pergi ke sana enggak? Berarti kita bikin iklim di sini. Saya rasa kalau bicara masyarakat iklim apa yang dibangun? Kalau misalkan untuk jualan sebenarnya fokus jualan aja sih. Kalau bercita-cita untuk seperti yang disebutkan tadi, untuk saat ini agak susah. Akhirnya nanti kalau kita paksakan, kita bakalan nyalain orang, kita bakalan nyalain seni, kita bakalan nyalain yang lain-lain. Ya, ngapain? Tujuannya apa? Misalkan ada pertanyaan, itu gambar yang dibikin sering-sering, itu terus diupload, terus disimpan sering, itu untuk apa? Ngapain? Lebih bagus kamu fokus ke usaha kamu punya penghasilan, psikologi kamu bagus, kamu hubungan kamu dengan teman bagus, utang kamu nggak ada, kan itu Keluarga senang. iya. Tapi itu bukan satu hal yang bukan sebuah hal yang pesimis ya. Saya mengatakan bahwasanya kalau pengen main di sana, kamu harus pindah ke arah ke sana gitu. Iya benar. Nah ini terakhir Pak. Naginda minta satu kata ajaib Pak dari Pak Hendro Tama. Nah, ini mengenai dunia seni ya Pak. Ya. Kayak quotes lah Pak. Ibaratnya kayak perkaryaan dengan hati gitu. Nah itu spesial langsung dari Pak Hendro. Lihat ke Ini ya Pak. Ini ya. Oh gitu. Satu kata. Untuk Naginda sih sebenarnya nggak ada ya. Artian Untuk ini juga. Artian kalau ini. Kalau untuk Naginda sebenarnya saya udah punya hak istimewa untuk ngomong ini. Artian ya karena Ina undang saya juga. Dan tadi juga sempat ketemu mungkin calon rezekinya Naginda juga. Ya, saya juga sempat artian kayak kan gini kalau sebenarnya desain itu kayak gini. Saya bilang seorang baik, terus promosinya ada orang bilang bahwasanya saya baik. Hal seperti itu tuh harus ada rantai komando. Kalau seandainya ada orang datang ke saya punya hak istimewa nih ngomongin Naginda, datang ke saya, Ken, saya tuh mau bikin video nih. Saya lihat kemarin waktu Naginda tuh kayaknya ngerjain arah ke sana. Karena saya punya hak istimewa dan saya ada slack dan saya punya masalah sama Naginda, saya bilang salah, cara main aja ngapain begitu. Karena kalau Anda main untuk urusan uang, untuk urusan itu sebenarnya rantai komando jelas. Gitu. Jadi saya punya istimewa untuk bilang sesuatu di sini bukan saya angkat keluar ya. Kemudian bagi saya sih Naginda dan di tempat saya bekerja juga itu sering disebut. Artinya disebut seperti ini. Itu bisa jadi satu batu loncatan ya di adik-adik tingkatnya. Minimal ini ada contoh kalian minimal seperti ini. Jadi kalau kedepannya ada yang datang ya saya bisa bersaksi. Karena prinsip saya dari dulu sebenarnya untuk skill itu bisa nomor 1000, penting itu attitude. Sepakat ya? Sepakat. Nah, jadi kalau misalkan untuk seni ya, untuk teman-teman atau yang baru masuk kuliah jurusan seni atau apa, saya rasa sih belajar itu sebenarnya sebaik-baiknya belajar itu memang ke sumbernya, sebaik-baiknya belajar ke sumbernya. Kalau ada rezeki lebih bagus belajar ke sumbernya. Bukan berarti saya tidak bagus, enggak, tapi saya mengakui kekurangan saya banyak. Nah, tapi yang paling penting sikap itu nomor satu. Sikap itu nomor satu, attitude itu nomor satu. Dimanapun mau sedahsyat apapun skill Anda, sikap Anda bakal dibuang. Jadi saya rasa sikap nomor satu untuk skill itu bisa dilatih. Dan pun saya juga terima kasih sebenarnya untuk Naginda karena saya juga berpikir kok kenapa saya yang diajak diskusi atau diajak bincang-bincang, kan masih banyak. Dan saya pun berpikir positif. Yang pertama ada sih setan-setan jahat dalam kepala saya gitu. Ya mungkin karena yang lain mungkin sibuk. Lain karena mungkin nggak enak ngomong langsung. Dan saya pikir ya karena di urutan pertama, mungkin nggak urutan pertama itu kan kalau dalam tahapan brand awareness-nya itu kan
apa ya, top of mind. Nah, mind kedua itu kan brand recall, keluar akhirnya jurus-jurus. Jadi saya tuh nggak tahu ya, tahapan saya itu di kepala teman-teman yang pernah saya ajar di sekolah desain itu, tahapan saya itu apakah di top of mind, apakah di brand recall, apakah di brand recognition. Kalau misalkan memang di top of mind, alhamdulillah. Berarti misalkan selama ini eksperimen saya tentang bagaimana bikin karya yang bagus segala macam berhasil. Tapi kalau misalnya di urutannya sebenarnya masalah. Yang jelas, jadi seperti ini, jangan berhenti untuk memperbaiki pola pikir kita gitu. Bisa jadi yang saya omongin ini 1 tahun lagi salah, kan udah cek dulu kan, ada perubahan. Kita harus akui kekalahan. Iya, harus ngakui kekalahan. Masalahnya ada pertarungan yang nggak bisa kita menangin. Saya harus kekalahan. Saya untuk urusan masalah branding, desain, jual banyak klien, saya nggak terlalu paham di bidang itu. Tapi kalau misalkan untuk teknis, saya siap ajarin. Mungkin itu sih. Siap. Oke, Pak En, terima kasih. Oke, terima kasih. Makasih banyak udah memberikan waktu untuk mengisi Nakinda Kreasi yang paling perdana, Pak. Jadi Pak En dapat kesempatan untuk langsung menjadi narasumber. Terima kasih banyak sekali lagi, Pak dan Mbak. Terima kasih.